Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjut membahas tentang manajemen pendidikan, yaitu pada bab manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Nah, sesuai dengan apa yang ada di judul video ini. Oke. Sebelumnya saya yakin pasti teman-teman semuanya ini udah tahu tuh apa itu manajemen, apa itu pendidik, dan apa itu peserta didik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci, lebih dalam agar teman-teman semuanya lebih paham apa itu manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan masuk ke materi. Penjelasan materi yang pertama yaitu mengenai manajemen pendidik. Nah, pengertian manajemen pendidik. Apakah teman-teman tahu apa itu manajemen pendidik? Oke, mungkin teman-teman udah tahu apa itu manajemen ya, dan apa itu pendidik. Namun teman-teman susah untuk mengungkapkannya. Menurut Terry pada tahun 1986, manajemen itu adalah suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Nah, itu adalah pengertian manajemen. Sedangkan pendidik adalah orang yang mendidik atau orang yang mengajarkan materi ke peserta didik. So, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen peserta didik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengaplikasikan sumber daya yang ada untuk menjalankan pendidikan agar berjalan lebih baik dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya secara efisien dan efektif dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Oke. Itu adalah pengertian dari manajemen pendidik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Apa saja sih tugas, kewajiban, dan hak pendidik? Kita akan bahas yang pertama adalah tugas pendidik. Nah, tugas pendidik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20/2003, yaitu tugasnya adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, teman-teman semuanya tugasnya adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, ada juga dia menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jadi, seorang pendidik itu nggak hanya mengajarkan materi, namun ada juga mereka menilai juga dan juga mengabdi ke masyarakat sebagai pembimbing para peserta didik juga. So, harus diingat itu ya, bahwa tugas pendidik nggak hanya memberikan materi atau mengajar saja. Nah, kemudian kita akan masuk ke kewajiban pendidik. Nah, seorang pendidik ada kewajiban, yaitu ada 3 menurut UU nomor 20/2003. Yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, terus yang ketiga yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itulah kewajiban-kewajiban yang harus diemban oleh seorang pendidik. Kemudian adalah hak pendidik. Tentunya ketika ada kewajiban, ada juga haknya. Nah, apa saja haknya teman-teman? Sama, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20/2003. Hak-hak pendidik ada 5. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kemudian, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kemudian pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Kemudian perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Kemudian yang terakhir adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, itulah hak seorang pendidik. Nah,
setelah kita membahas tentang tugas, kewajiban, dan hak seorang pendidik, selanjutnya kita akan masuk ke peran pendidik. Nah, apa saja sih peran dari seorang pendidik? Oke. Di sini jelaskan perannya ada banyak nih. Ada yang pertama guru sebagai pendidik, ada guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, pelatih, penasehat, model dan teladan, kemudian guru sebagai korektor, organisator, motivator, fasilitator, pengelolaan kelas, mediator, dan evaluator. Sangat banyak sekali peran seorang pendidik. So, sangat berat tentunya menjadi seorang pendidik karena harus banyak ilmu yang mereka kuasai ya. Nggak hanya seperti saya ucapkan tadi, nggak hanya cuma memberikan materi saja, namun seorang pendidik juga sebagai pelatih, penasehat ya, sebagai motivator juga di sana. Mereka harus menguasai semua ilmu-ilmu tersebut. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penugasan kompetensi pendidik ya. Apa saja penugasan kompetensi pendidik? Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan diri profesi keguruan. Nah, ada dua, yaitu penguasaan kompetensi dasar dan juga penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi manajemen peserta didik. Tentunya setelah kita membahas pendidik, kita harus membahas juga tentang peserta didiknya. Karena di mana ada pendidik, di situ pasti ada peserta didik. Nggak mungkin seorang pendidik nggak ada atau tidak ada peserta didiknya ya. Nah, pertama adalah pengertian manajemen peserta didik. Sama seperti sebelumnya, apa kalian tahu? Teman-teman tahu apa itu manajemen peserta didik? Nah, menurut Knežević pada tahun 1961, manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu sampai ia matang di sekolah. Nah, itu adalah pengertian manajemen peserta didik menurut Knežević. Selanjutnya ada langkah-langkah peserta didik. Nah, peserta didik ada langkah-langkahnya, ada beberapa, ada banyak sekali. Nah, dijelaskan bahwasanya ada beberapa, yaitu pertama forecasting, kemudian ada yang namanya objektif, kemudian ada yang namanya policy, ada yang namanya programming, kemudian selanjutnya ada prosedur, ada schedule, dan budgeting. Itulah langkah-langkah perencanaan peserta didik. Kemudian ada kebijakan penerima peserta didik baru. Tentunya peserta didik yang diterima itu harus sesuai dengan ketentuan. Ada kebijakan-kebijakannya. Nggak asal kita menerima peserta didik gitu ya. Ada kebijakan yang harus ditaati. Kemudian selanjutnya adalah sistem penerimaan peserta didik. Tentunya setiap ada kebijakan tentunya ada sistemnya ya. Sistemnya ada dua, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Nah, sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Nah, kemudian ada yang namanya sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah seleksi berdasarkan daftar nilai, EPTA murni atau DANEM. Kemudian yang kedua adalah penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, PMDK. Kemudian adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Ya, teman-teman pasti melalui beberapa tes ini ya untuk mendaftar sekolah. Ada yang mungkin jalur promosi atau sering kita sebut jalur undangan atau lain macamnya. Kemudian ada yang seleksi, ada yang lewat bakat, mungkin kalian teman-teman semua ahli dalam main futsal, kemudian diterima karena keahliannya tersebut, dan lain macam. Selanjutnya adalah kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada kriteria-kriterianya. Ada 3 kriteria acuan patokan,
Kemudian kriteria acuan norma dan kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Kemudian adalah penrekrutan peserta didik. Rekrutmen peserta didik seperti namanya, yaitu proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Itu adalah rekrutmen peserta didik. Kemudian adalah orientasi peserta didik. Tentunya ada orientasinya peserta didik ini. Namun apa sih orientasi tersebut? Mungkin kalian sering mendengar kata-katanya namun sulit, nggak tahu apa definisinya. Nah, sini saya jelaskan bahwasanya orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Saya ulangi lagi, orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Tentunya teman-teman pasti pernah mengalami namanya masa MOS, yaitu MOS, masa orientasi siswa. Sesuai dengan namanya, orientasi siswa itu mengenalkan situasi sekolah. Nah, pada masa-masa itulah kita mengetahui bagaimana kondisi sekolah kita, di mana ruangan UKS, di mana ruangan kelas untuk kelas 9 atau yang lainnya. Nah, itu adalah pada masa orientasi sekolah. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semuanya mengerti, paham, dan bisa menjadi ilmu pada teman semuanya, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika dirasa ini bermanfaat, boleh di-share dan berikan like. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.